melakukan self reflection ya. Tentunya kita perlu untuk melihat nih sisi mana sih yang perlu kita perbaiki dan sisi mana yang sudah baik dan perlu dilanjutkan. Jadi perlu ada dua sisi ini kan. Kalaupun kita salah, it's okay. Mengaku itu bagus ya, tapi jangan sampai terjebak pada menyalahkan diri terus-menerus. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Buat kamu yang ingin menambah wawasan mengenai kesehatan mental, yuk simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa. Dan bersama saya Aloy, pada episode kali ini akan membahas self-reflection. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. Pasti kamu pernah mempunyai pengalaman di masa lalu. Wajar jika kadang kita mengingatnya ya. Tapi kalau itu hal yang buruk gimana? Mungkin kamu bakal mengingatnya sebagai sesuatu yang buruk juga. Saat memikirkan kesalahan di masa lalu, kadang kita menyesalinya dan berharap bisa merubahnya. Tapi sampai sekarang mesin waktu belum terbukti keberadaannya. Jadi kamu gak bisa nih balik ke masa lalu untuk memperbaiki segala sesuatu. Lebih repot lagi nih kalau kamu masih aja melakukan kesalahan tersebut secara berulang-ulang. Kayaknya kamu perlu self-reflection deh, agar terhindar dari kejadian seperti itu. Nah, udah pada tahu belum nih soal self-reflection? Yuk kita kupas bersama ahlinya nih, karena kita di sini udah sama Mas Jelang Hardika, Master Psikologi Klinis dari Relief. Halo Mas Jelang. Halo Mbak Aloy. Halo, apa kabar Mas? Saya baik hari ini, sehat fisik maupun mental. Oke, mantap. Mas Jelang lagi di mana nih? Mungkin lagi sibuk apa enggak nih? Lagi di rumah aja, lagi di Jogja nih. Oh, lagi di Jogja. Seru-seru. Jadi gini Mas, kita hari ini akan membahas sesuatu yang mungkin sering juga ya orang melakukan tapi belum bisa nih Mas. Tapi mungkin kita cari tahu dulu ya. Boleh dijelasin nggak sih Mas soal self-reflection tuh apa? Dan apakah self-reflection ini tuh sama gak sih sama introspeksi diri? Oke, baik. Self-reflection ya. Menurut saya tuh hampir sama juga ya terkait itu dan introspeksi diri ya. Hanya perbedaan kata aja gitu kan. Yaitu bagaimana kita bisa mengevaluasi nih gitu kan ya. Apa yang sudah kita pikirkan, kita lakukan, dan apa sih yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki, seperti itu. Oke, baik. Nah, biasanya nih kan orang tuh pasti ada masa lalu dong ya Mas ya, pun buruk atau baik. Betul. Nah, dan sesuai riset nih ya Mas ya, katanya kita perlu self-reflection nih untuk mengingat kembali emang kita buat apa sih dan kenapa kita nggak boleh ngulangin itu lagi. Nah, sebenarnya tuh manfaat besar apa sih yang bisa kita dapetin kalau kita melakukan self-reflection itu sendiri ke diri kita? Oke, terkait dengan manfaat self-reflection ya, saya rasa banyak banget nih manfaatnya nih. Bisa pertama kita jadi tahu nih, apa sih yang mungkin selama ini yang cenderung keliru gitu ya, kita luruskan sehingga kita sudah di track yang benar nih gitu kan. Kadang kita nggak sadar gitu kan ya, kita sudah melakukan kesalahan tapi kita teruskan, yang dampaknya jadi bumerang nih nantinya kan. Jadi tahu nih, oh ini loh yang sudah baik, oh ini loh yang sudah diperbaiki gitu kan ya. Jadi kita tahu nih sudah di jalur yang tepat atau belum gitu kan, agar tidak salah arah, salah tujuan begitu. Oke, baik. Jadi seperti gunanya tuh untuk ya kita nggak salah arah dalam menentukan kehidupan ini juga ya Mas ya, biar nggak terulang lagi apa yang kita nggak mau lagi di masa lalu juga. Secara nggak langsung tuh menurut Mas Jelang self-reflection ini sangat penting aja atau ya sekali boleh lah? Wah, ini sangat penting nih ya. Sangat penting ya Mas ya? Betul banget. Tapi nih Mas, kadang kan misalnya kita dengar ya, kalau misalnya di konten-konten gitu, berkacalah sebelum melakukan apapun, berkacalah sebelum menjudge orang. Nah, gimana sih Mas sebenarnya cara self-reflection yang paling betul gitu? Apakah kita harus mediasi atau gimana sih Mas caranya? Oke, mungkin akan lebih mudah kita bisa kayak mengevaluasi langkah kita ya, setiap keputusan dia. Misalnya kita mengambil keputusan untuk memilih karir tertentu gitu kan ya. Apakah kita sudah yakin betul dengan itu atau kita masih ragu? Ketika kita sudah yakin dengan itu, apakah kita siap dengan resikonya misalnya gitu kan ya. Nah, kita jadi tahu nih plus minus masing-masing gitu kan ya. Jadi yang lebih mudah adalah kita meng-compare gitu kan ya. Pro kontranya apa nih? Oh, dari keputusan ini kelebihannya adalah ini, kurangnya ini
ini gitu kan ya. Kadang orang itu akan sulit mengambil keputusan karena tidak mau ngambil resiko gitu kan ya. Tapi dengan kita tahu masing-masing plus minusnya dan kita siap, maka itu satu langkah yang oke untuk melaju gitu kan ya. Jadi dengan mudah kita bisa tahu nih cara yang gampang adalah seperti ini. Maksudnya adalah dengan cara kita mengcompare plus minusnya gitu ya. Dan mungkin kita juga melihat kondisi diri kita. Oke, kelebihanku adalah seperti ini gitu kan. Oh, kekuranganku adalah A, B, C, D gitu kan ya. Bagaimana kita bisa melihat itu dan menerima kekurangan tentunya ya. Tidak mempermasalahkan itu, tidak menyalahkan diri kita, lebih ke apa yang perlu diperbaiki. Jadi tidak terjebak pada pikiran, aduh aku salah nih, dan itu berulang-ulang, malah tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita bisa berpikir, oke, salahku di sini, berarti aku perlu perbaiki ini. Berarti sudah to the point, sudah jelas, dan semakin mengarahkan kita ke tujuan kita. Oke. Ya lebih terarah lah ya Mas setelah melakukan self reflection ini. Nah Mas, tapi kita kan hidup di ini ya, sosial, dan pasti hidup di media sosial juga nih. Banyak kan sebenarnya orang-orang yang kalau buat konten tuh kayak sedih atau kayak merasa mudian, labil ya, remaja-remaja labil lah. Nah sebenarnya orang-orang seperti itu harus gak sih melakukan self reflection, atau jangan-jangan sebenarnya mereka itu sedih, terombang-ambing tuh karena belum menemukan jati dirinya atau kesalahan di masa lalu yang belum bisa diperbaiki. Itu penting nggak sih Mas buat mereka untuk mengatasi moody-moodinya mereka gitu? Oh, oke. Jadi orang yang cenderung moody kan mungkin ada yang cenderung berbeda nih dari pikirannya ya, mungkin dengan orang lain ya. Sehingga di sini pentingnya adalah kita melakukan self reflection gitu kan ya. Karena apa yang kita pikirkan tentu jadi berdampak pada perasaan kita. Perasaan berdampak ke perilaku kita gitu kan. Jadi kalau kita merasakan moody, berarti kan ini perasaan kita kan ya. Kita harus mengecek nih, meng-cross check apa sih yang aku pikirkan gitu kan ya. Apakah aku cenderung overthinking gitu kan ya. Jadi kita bisa untuk mengetahui nih letaknya, penyebabnya dulu gitu kan ya, baru kita bisa melangkah. Oh iya nih, ini yang bikin aku moody karena aku terlalu berpikir negatif misalnya soal pacarku gitu kan ya. Betul, sering terjadi. Nah itu kan, padahal faktanya kan mungkin dia nggak macam-macam, tapi kita cenderung insecure nih, merasa nggak aman nih, itu kan jadinya yaudah deh, aku percaya dengan asumsi-asumsi itu yang padahal tidak terbukti. Jadi perlu untuk refleks diri, untuk melihat faktanya bahwa oh selama ini dia setia kok misalnya. Ya sebetulnya pikiran-pikiran tersebut tuh cuman mungkin kejadian experience di masa lalu ya Mas, jadi terbayang-bayang terus gitu, dan menimbulkan hal yang nggak baik di masa sekarang nih, karena kita selalu mikirin yang lalu-lalu gitu ya Mas ya, berarti betul, tidak move on dari yang sudah belum selesai ya. Iya belum selesai sih. Nah kalau misalnya tadi kita udah ngomongin dampak baiknya nih Mas untuk melakukan self reflection ya, ada gak sih dampak buruknya nih orang yang tidak pernah melakukan refleksi diri gitu? Oke. Bisa pertama nih, orang ini akan cenderung terus merasa benar meskipun dalam langkahnya ada kesalahan. Dia akan menyangkal, aku nggak salah kok, aku benar kok gitu kan. Padahal menyalahkan diri ya dengan mengakui kesalahan itu hal yang berbeda ya. Kita mengakui kesalahan berarti kita bisa tahu nih apa yang perlu diperbaiki. Tapi kalau orang yang cenderung menyalahkan diri kan terus menerus, ini juga tidak baik ya. Ini yang mungkin keluar konteks dari refleksi diri itu sendiri itu kan. Jadi orang yang cenderung tidak pernah ya mungkin ya melakukan self reflection akan cenderung merasa benar gitu kan ya. Dan ini akan cenderung toksik nih untuk orang sekitarnya gitu kan, yang menghadapinya gitu kan, karena dia merasa benar, merasa nggak punya salah, padahal sikap dan perilakunya menyakiti orang sekitar seperti itu. Benar-benar, karena saking nggak pernah merefleksikan dirinya sendiri, malah justru merasa paling mantap gitu ya Mas ya. Merasa semua orang tuh pasti nurut lah sama dia, bosi gitu ya Mas ya. Tapi mungkin Mas, mereka tuh nggak refleksi diri mungkin karena ini gak sih Mas, karena belum ada kayak pukulan gitu untuk harus merefleksi diri, karena sekitarnya pun belum ada yang membuat dia merasa salah kayak gitu. Wajar gak sih Mas? Oke, itu bisa juga terjadi ya, ketika mungkin orang sekitar mungkin cenderung takut untuk menyampaikan itu ke dia. Iya betul, mungkin karena saking kuatnya gitu ya Mas ya berarti. Betul, sangat dominan ya. Itu ya kalau sebutannya sekarang alpha lah ya. Nah itu karena saking alfanya kita nggak berani menegur dia gitu. Nah tapi mungkin nih Mas, mungkin kita ada pendengar kita yang belum pernah melakukan self reflection. Nah Mas, boleh gak sih kasih contohnya Mas, self reflection tuh yang benar seperti apa? Karena kan kalau misalnya lihat konten, refleksi diri adalah mengucapkan hal-hal baik ke diri kita, atau kayak kamu hebat kok, kamu keren, maafkan masa lalu kamu ya, kayak gitu-gitu. Nah tapi sebetulnya ada gak sih contoh yang lebih paten gitu Mas? Oke, baik. Jadi ketika kita melakukan self reflection ya, kita mungkin bisa salah satunya
perlu untuk punya target dulu nih. Misalnya contoh ya, yang seorang mahasiswa gitu ya, target semester ini adalah IPK 3,5 nih, gitu kan ya. Dia cross check gitu kan, gimana sih hasilnya? Tercapai nih, ternyata enggak nih. Ketika nggak tercapai itu kan berarti perlu untuk melihat apakah upaya-upaya dia sudah oke, sudah maksimal, atau cenderung hanya angan-angan nih, gitu kan ya. Kadang pengen nih seperti ini tapi usahanya nggak ada, gitu kan. Jadi ada kesenjangan antara harapan dengan yang dilakukan, gitu ya. Itu contohnya, jadi meng-cross check, per bulannya gimana sih, apakah sudah belajar nih, seminggu udah berapa kali nih. Jadi perlu melihat detailnya, gitu kan ya, atas suatu pencapaian tadi. Itu contoh soal pencapaian, atau mungkin soal tadi sikap kita pada orang lain, gitu kan. Misalnya waktu berada di lingkungan baru nih, misalnya kerjaan baru, gitu kan ya, adaptasi baru, gitu kan. Apakah kita sudah berusaha maksimal atau kita cenderung menunda kerjaan? Menunda kerjaan nih berarti kita perlu ngapain nih? Perlu untuk lebih tepat waktu misalnya. Terus aku cenderung kurang bisa ngobrol dengan orang. Oke, berarti apa nih yang dicari deh? Penyebabnya adalah karena mungkin ada pengalaman masa lalu yang berat ya. Berarti perlu untuk diselesaikan dulu nih akan hal itu. Jadi perlu untuk pelan-pelan, step by step, tergantung dari apa yang kita ingin refleksikan, seperti itu. Oke, baik-baik. Jadi Mas Jelang tuh lebih merekomendasikan cara merefleksi diri dengan cara melihat lagi apa yang perlu dievaluasi dan membuat catatannya ya Mas ya, berarti ya? Betul banget. Oke. Tapi kalau misalnya refleksi diri dengan contoh yang tadi aku awal bilang, yang kayak mengucapkan hal-hal afirmasi baik ke diri kita sendiri, itu ada juga kan ya Mas berpengaruhnya ya untuk kita ya, berarti? Tentu itu berpengaruh. Semakin kita sering ya mengucapkan hal itu, makin masuk ke alam bawah sadar, gitu kan ya, dan membuat kita jadi bisa berperilaku demikian, gitu kan ya. Oke. Mungkin kalau modern katanya manifesting ya Mas ya? Bener banget tuh. Manifesting, kamu akan kaya, kamu akan sukses, kayak gitu-gitu ya Mas? Bener. Oke Mas, nah mungkin nih kita udah sampai di akhir obrolan nih Mas. Kita kan tadi udah ngomong banyak nih tentang self-reflection itu sendiri dan caranya untuk melakukan hal itu. Nah kira-kira nih Mas Jelang ada gak pesan untuk teman-teman Anyaman Jiwa terkait dengan topik self-reflection ini? Oke, baik. Terkait nih ya self-reflection ya, untuk teman-teman nih pendengar Anyaman Jiwa ya, perlu sih kita lebih bijak untuk melakukan self-reflection ya. Tentunya kita perlu untuk melihat nih sisi mana sih yang perlu kita perbaiki dan sisi mana yang sudah baik dan perlu dilanjutkan. Jadi perlu ada dua sisi ini kan. Kalaupun kita salah, it's okay. Mengakui itu bagus ya, tapi jangan sampai terjebak pada menyalahkan diri terus-menerus yang membuat kita jadi melabel diri kita tidak mampu, bodoh dan sebagainya, yang membuat kita jadi sulit untuk bergerak ke depannya. Itu dari kita melakukan afirmasi positif itu hal yang oke gitu ya teman-teman. Itu bisa dilakukan mungkin sebelum tidur, saat bangun tidur, karena itu akan tertanam. Itu ibaratnya kita menaruh label ke diri kita. Label itu positif, maka kita akan terus bisa merasa positif dan kita akan bergerak baik, produktif dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, Mas Jelang. Makasih ya Mas untuk pesan-pesannya untuk teman-teman Anyaman Jiwa yang sedang mendengar. Dan aku juga mau makasih untuk Mas Jelang untuk waktunya, untuk mau diajak ngobrol nih soal self-reflection itu sendiri. Siap, terima kasih juga Mbak Aloy. Siap, terima kasih Mas. Semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Mas ya. Siap. Oke teman Anyaman Jiwa, begitulah tentang self-reflection. Untuk teman-teman Anyaman Jiwa yang mungkin merasa belum clear dengan masa lalunya, ada baiknya refleksikan diri, evaluasikan yang perlu diperbaiki, dan catat apa yang perlu dilakukan ke depannya. Demikian podcast Anyaman Jiwa bersama Jelang Hardika, Master Psikologi. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram @relief, tempat yang pas untuk meditasi dan konseling online, siap bantu kamu biar sehat mental. Bisa juga kamu cek di websitenya relief.co. Selain itu, follow juga @medio by KG Media, dan jangan lupa dengarkan podcast menarik lainnya hanya di Anyaman Jiwa di Spotify. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.